Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 6 ya. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ini ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Atau langsung saja tap di channel lalu cari playlistnya adalah kelas 4 buku tematik seperti itu. Ya, kita sekarang pembelajaran 6. Ayo membaca. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati. Hati-hati dengan hatimu. Dengan hati-hati dan bijaksana. Kita harus selalu hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan, ya toh? Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, waduh sudah wassalam ya, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar dan orang yang memakan ikan juga akan sakit. Ya, ini sering terjadi ya di dekat pertambangan ini ya. Ada istilah namanya sakit minamata. Ya, ini dulu di Jepang kalau nggak salah ada pertambangan emas yang dimana di pertambangan emas itu untuk memurnikan emas kan butuh merkuri. Merkurinya itu dibuang ke laut. Orang yang terpapar merkuri ini akan terkena penyakit minamata itu, dan itu penyakit yang berbahaya sekali ya. Ini contoh ya. Sekarang ini kalau kalian cek di YouTube mungkin ada di Laut Bali misalnya, kalau menyelam ke dalam ya di tempat wisata itu lebih banyak plastiknya daripada ikannya. Sungguh ini ada mungkin videonya. Coba kalian cek Laut Bali ya. Itu ada turis dari luar negeri yang menyutingnya ya. Jadi di dasar laut waduh, bungkus plastik minuman. Wah, ini nggak bijak, harus ada usaha ya untuk membersihkan. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan ya ini. Bentuk kerjasama dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bentuk kerja bakti seperti ini bagus sekali ini. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seperti ini. Ya, apalagi menjelang musim penghujan. Wah, ini kalau selokan tidak kita bersihkan bisa banjir nanti, ya kan? Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan, ya, dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Satu, melaksanakan kerja bakti kebersihan lingkungan secara rutin, ya, bukan sekali-sekali aja, ya, tapi rutin. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Jadi kita juga harus mengingatkan orang yang merusak lingkungan, dan mengingatkan harus dengan sopan, ya. Melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Apalagi reboisasi ini yang ditanaman ini tanaman-tanaman produksi, tanaman-tanaman yang bisa dinikmati buahnya atau daunnya. Itu lebih bagus lagi, ya. Sambil menyelam minum air. Ini khusus untuk lingkungan sekitar loh ya, khusus lingkungan sekitar. Ya, mengelola sampah dengan baik, ya, paling tidak dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lebih bagus lagi memisahkan antara organik dan anorganik. Lebih bagus lagi apabila sampah organik langsung diolah menjadi kompos. Wah, jos gandos itu, ya. Untuk komposernya bisa minta pemerintah, bisa, ya. Saya Pak Ali melihat di pojok RT itu ada kantong-kantong warna biru besar itu, drum-drum untuk komposer. Nah, itu saya tanya Pak RT, dari mana Pak itu Pak? Katanya dari sumbangan dari pemerintah. Jadi kalau nggak minta kadang-kadang nggak dikasih, minta aja, ya. Nah,
kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan lainnya yang saya bilang tadi, kerjasama warga dengan pemerintah memberikan medianya atau memberikan alatnya, masyarakat yang mengelola. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan. Nah, di Surabaya memang ada program Surabaya Green Clean. Nah, itu dari program itu. Mungkin daerah-daerah lain ada yang serupa, ya. Jadi nah, program-program seperti ini dimanfaatkan dengan baik. Ya, memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan harus ini. Ya, orang yang suka nembak-nembak burung sembarangan, ya itu harus kasih sanksi. Ya, karena itu merusak ekosistem itu. Nanti siapa mau makan ulat-ulatnya? Burung itu yang makan ulat-ulat ya. Nah, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi maupun kota ya. Jadi penghargaan pada orang yang telah berjasa atau pemerintah yang berjasa pada kegiatan lingkungan. Ini penting untuk mendorong ya, untuk mendorong. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Ya, jadi kita libatkan masyarakat ya. Karena semuanya ya ujung-ujungnya untuk masyarakat juga. Menyediakan tempat pembuangan sampah. Nah, ini. Ya, jadi dana pembangunan ada, ya, dana itu kita bantu awasi juga ya. Apakah di lingkungan sudah ada tempat sampahnya? Ya, kita membayar pajak. Ya, kita berhak untuk dibangunkan tempat sampah oleh pemerintah, ya kan? Kalau belum ada, kita berhak untuk minta ya, minta penjelasan kenapa ini kok belum dibangun tempat sampah. Gitu. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Ya, hidup aman terhindar dari bencana alam. Yang bahagia siapa? Kita semua terhindar dari bencana alam. Hasil alam yang melimpah karena bencana alam tidak mengganggu sektor produksi. Sering banjir, sawah-sawah rusak nanti. Ya, tambak-tambak ikannya pada lepas. Ya. Tiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Lah, apa ndak enak ini? Kalau kalian sempat ke Surabaya ya, sepanjang jalan di Surabaya itu, kiri kanan tamannya indah dan asri. Sungguh, Surabaya adalah tempat kota yang panas, tapi tamannya dirawat, walaupun panas tiap hari disiram, gitu loh. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ya. Banyak tempat-tempat kosong di sekitar kita bisa kita tanami. Ya, di RT-nya Pak Ali juga itu sayur-sayur, ada sawi, ada serai, ada apa ditanam di depan-depan di tempat-tempat kosong di seputar RT. Nah, harus diprogramkan seperti itu ya. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Ya, kalau mau membangun harus ada modalnya. Modalnya apa? Sumber daya alam kita Indonesia ini luar biasa kaya. Ya. Ya, bahkan negara-negara lain itu iri loh sama Indonesia. Nggak ada salju, nggak ada musim dingin ya. Setiap musim bisa menanam. Ya. Amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan alam beserta manfaat yang dirasakan. Ya, seperti contohnya RT-nya Pak Ali. Ya. Di depan rumah itu ada kelor ya, ada daun mangkokan bisa untuk ini guli ya, ada ini ada apa daun singkong ya, ada pepaya Jepang, terus ada beluntas, ada apa daun ginseng, ada daun jambu kelutuk, nah itu untuk minuman ya, ada pisang. Ini tempat-tempat kosong itu dikonsumsi sendiri. Wah, cabai ada cabai di depan ya, mau nyambel tinggal ngambil depan cet gitu. Usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, usaha masyarakat manfaat misalnya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam ya menanam tanaman sayur di sekitar rumah ya, menanam sayuran di sekitar rumah ya, di lingkungan ya, di lingkungan tempat tinggal ya.
Akhirnya apa? Manfaatnya bisa untuk konsumsi sehari-hari, sehari-hari, ya. Terus ini usaha masyarakat ya, ya. Terus menanam ini apa untuk konsumsi sehari-hari ya, bisa untuk dimasak, ya, untuk obat, ya, untuk obat, ya, ya, tanaman sayuran dan obat lah ya, dan obat ya di lingkungan namanya dulu itu program toga tanaman obat keluarga. Nah, karena ini dulu ada program seperti itu sampai sekarang harus dijalankan ya. Membuang sampah di tempatnya penting ini, membuang sampah di tempatnya. Manfaatnya apa? Lingkungan menjadi bersih, bersih dan bebas banjir. Membuat komposer ya, membuat pupuk kompos dari sampah organik. Kalau tidak ada komposer mudah saja, buat lubang di tanah, masukkan sampah organik ya, daun-daun, nasi ya, sisa dan lain-lain itu masukkan dalam lubang biar bakteri, biar jamur, biar detritivor, hewan-hewan kecil-kecil itu yang bekerja untuk membantu kita ya, untuk menyuburkan lingkungan, suburkan tanaman toga. Ya, ini penting itu ya. Pisang-pisang busuk itu masukkan lubang sebentar sudah jadi kompos. Daun-daun ya, dan menanam pohon lindung ya, yang besar ya. Nah, akarnya ini bisa membantu ketersediaan air tanah, membantu menyediakan air tanah. Buahnya juga bisa dimakan. Jadi yang ditanam kalau di lingkungan rumah yang bisa berbuah, mangga, depan Pak Ali ada mangga, ada jambu ya. Ada jambu darsono, ada sawu, ada apa lagi itu kedondong, ada jeruk, tanah kosong ya, dimanfaatkan ya. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Wah, kerja bakti ini penting ya, tambahkan di sini. Wah, tempatnya nggak ada ya kerja bakti ya, membersihkan lingkungan yang bersih manfaatnya ya, lingkungan yang bersih dan asri, pesona asri. Kerja bakti membersihkan lingkungan banyak jenisnya, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan reboisasi, membersihkan saluran air dan sungai, seperti itu. Kerja bakti di hari Minggu bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Ya, kadang-kadang ngecat jalan. Di depan jalan ini kan paving ya, dicat biar bagus. Ya, mengecat tempat sampah. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang pohon yang mengganggu ya, dan lainnya itu, membersihkan got, saluran air, serta membersihkan sampah. Nah, dan sering juga di lingkungan Pak Ali itu pengecatan biar kelihatan kinclong kampungnya. Masyarakat sadar dengan bekerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup nyaman, aman, sehat ya, dan rukun ya. Betul, kerja bakti itu menambah kerukunan. Kita bisa ngobrol ya dalam suasana yang enak, suasana yang positif ya. Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan
menjaga kelestariannya. Nah, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Ya, itu bagus. Berikan contoh bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan di lingkungan rumah, ya, misalnya membersihkan selokan, sihkan selokan, memotong dahan pohon yang mengganggu, dahan pohon yang mengganggu, mengecat fasilitas umum, fasilitas umum. Ya, di dekat rumah Pak Ali ini ada playground, dan playground itu harus dicat secara rutin. Kalau enggak, terkena air hujan bisa berkarat. Ya, ada ayunan, ada apa itu dicat secara rutin, fasilitas umum dicat. Ya, membersihkan selokan, memotong dahan pohon yang mengganggu, mengecat fasilitas umum. Ya, ini biasanya mencabut rumput liar, ya, mencabut rumput liar dan menanam tanaman sayur, ya, di lingkungan sekolah. Sekarang di lingkungan sekolah bisa menanam kerja bakti, ya, yang dilakukan, ya, di lingkungan sekolah, menanam bunga di halaman sekolah, menanam bunga di halaman kelas bisa dalam pot atau langsung ditanam. Kalau Pak Ali membayangkan SD-nya Pak Ali dulu, di depan kelas itu ada space segini memang untuk tempat bunga, jadi ditanami di situ, dilombakan dengan kelas lain, ya, secara berkala nanti dibacakan, ya, sebulan sekali mungkin yang bunganya paling bagus dibacakan kepala sekolah, itu menambah semangat, ya, apalagi kalau ada hadiahnya gitu. Jadi ada program-program seperti itu. Kemudian menanam bunga di depan halaman kelas, menyirami bunga di sekitar kelas, ya, di sekitar kelas. Nah, ini adalah bagian dari tugas piket, ya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, kalau di Jepang, ya, kita mencontoh di Jepang, ya, negara maju, itu sekolah sama sekali tidak memiliki pakbon, ya, orang yang bertugas membersihkan tidak punya. Semua yang membersihkan siswanya sendiri, ya. Jadi ngepel kelas apa itu dibebankan ke siswa. Jadi itu contoh cara mendidik negara maju itu seperti itu, ya. Bisa matematika tapi nggak bisa membersihkan, nggak bisa nyapu, nggak bisa ngepel, wah, kurang komplit, ya kan. Harus bisa juga menjaga kebersihan lingkungan, ya, di lingkungan masyarakat. Loh, ini lingkungan rumah dan masyarakat, ya. Ini lingkungan rumah ini keliru Pak Ali ini. Ya, ini nanti aja. Ini lingkungan masyarakat, ini jawaban untuk lingkungan masyarakat, maaf, ya. Ya, ini salah tempat ini. Ya, ini di lingkungan masyarakat. Ya, kalau lingkungan rumah di dalam rumah, ya. Maaf, ya, keliru. Nah, kalau di lingkungan rumah, ya, kerja bakti, ya, kerja bakti membersihkan taman. Ya, lingkungan rumah, ya, saya pikir lingkungan sekitar rumah. Ternyata di sini ada lingkungan masyarakat. Ya, ini untuk fasilitas umum untuk masyarakat, ya. Kalau lingkungan rumah membersihkan taman, ya. Kerja bakti membersihkan rumah, membuang barang-barang bekas, ya. Kerja bakti, ya, membersihkan rumah, misalnya saat libur gitu, ya. Paling tidak mendekorasi rumah,
Nah, ini bisa dilakukan sama-sama. Ya. Nah, ini kegiatan yang menyenangkan juga, sama-sama mendekorasi rumah, mungkin catnya atau apa, ya. Nah, amati perilaku orang-orang di sekitarmu, sebut dan identifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Ya, ini apa ini? Perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, ini ya. Nama Ali misalnya. Narasumber, kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ya, ini misalnya ayah. Ya, jawabannya kok ada dua ya. Ya, kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ikut kerja bakti. Kerja bakti. Ya. Mungkin ini memang jawabannya dibikin dua ya. Kerja bakti. Kerja bakti ya. Kerja bakti. Ya. Menanam pohon. Nah, misalnya tanya Pak RT, ya, apa kegiatan yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, ya, mengecat fasilitas umum, menanam, misalnya di sini menanam tanaman obat, ya, Pak RW menanam tanaman obat, ya, lurah, Pak Kades, ya misalnya ya, menanam sayuran di sekitar lingkungan, menanam sayuran, ya, tanya lagi tetangga, menanam pohon. Ya, kalian lengkapi sendiri ya, biar videonya nggak terlalu. Kesimpulannya, ya, kita sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat harus menunjukkan kontribusi kita, ya, harus menunjukkan kontribusi kita dalam upaya pelestarian lingkungan. Ya, ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang yang berguna. Ya, membuat kereta mainan bertenaga angin. Loh. Ya, membuat kereta mainan bertenaga angin. Jika kamu minum minuman dalam kemasan, jangan buang bungkus kemasannya, masih dapat kita jadikan mainan. Ya, bahan-bahannya: 1 kemasan bekas minuman kemasan, 1 sedotan bekas minuman kemasan, 4 tutup botol bekas minuman, dan 1 batang lidi dan lem. Ya, mau jadikan apa ini? Langkah-langkah: potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan pada kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Mobil-mobilan. Lubang keempat, tutup botol di tengah-tengah, potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm, masukkan lidi ke dalam tutup botol. Pak Ali dulu waktu kecil suka bikin yang seperti ini. Bahannya saja beda. Dulu pakai kotak sabun, ya. Lubangnya keempat, tutup botol di tengah-tengah, potong lidi seukuran lebar dan ditambah 5 cm, masukkan lidi ke dalam tutup botol. Wah, sekarang lebih enak pakai tutup botol. Kalau dulu Pak Ali pakai sandal bekas, ya, sandal bekas itu ya. Kan sudah nggak kepakai ya, ada lubangnya di sini. Di sini pakai uang 100 rupiah gitu, diginikan terus diiris pakai pisau untuk rodanya, pakai sandal bekas, ya, bekas. Ya, bisa ya, misalnya nggak ada tutup botol, pakai sandal bekas ini bisa, mudah diirisnya pakai silet itu enak. Nah, masukkan roda ke dalam sedotan dan ban kereta pun siap untuk bentuk seperti ini. Ya. Tambahkan aksesoris seperti cerobong asap, ruang masinis, dan wah lebih keren lagi. Ya,
Cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Oh, ditiup ya. Kalau ini ilustrasinya kok pakai tangan ya, ditiup ya, dengan meniup. Ya. Apa sumber energi kertas? Angin. Ya, sumber energi adalah angin. Ya, dari tiupan kita. Bagaimana kertas bisa bergerak? Terdorong angin tiupan kita, terdorong angin ya dari tiupan kita. Jadi gambarnya ini hanya untuk pemanis ini kelihatannya ya. Ya, tuliskan laporan hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Ya, ternyata meniup itu cepat capek ya. Ya, kita bisa merubah energi otot menjadi energi ya hasil percobaan ya. Apa ya, mobil mainan bisa bergerak ya menggunakan energi angin ya, yang kemudian ya dirubah menjadi energi gerak yang berubah menjadi energi gerak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Waduh, hari ini kita belajar tentang lingkungan hidup ya. Jadi secara umum ya apa ya kontribusi kita ya dalam di masyarakat ya. Kita belajar tentang ini ya kerjasama warga dalam menjaga kelestarian lingkungan ya, kegiatan warga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sampai mana tadi ya. Mempelajari kegiatan warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, manfaat apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran ini? Ya, manfaatnya ya kita banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan ya, kelestarian. Pak Ali tulis KL dan K dan KE mirip ya, menjaga kelestarian lingkungan ya. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai ya? Membuat mobil mainan dari ya bungkus minuman ya, dari karton minuman bekas, dari karton minuman bekas. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui pembelajaran hari ini? Lebih peduli pada lingkungan, pada lingkungan. Kerjasama dengan orang tua, identifikasi kegiatan-kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah yang sering kamu lakukan bersama dengan keluargamu. Sebutkan dan tuliskan ya, yang sering dilakukan di tempatnya Pak Ali ya, membersihkan rumah ya, membersihkan rumah ya, menanam tanaman bunga ya, menanam sayur ya, ini ya yang sering menyenangkan sekali. Nanamnya saja sudah menyenangkan, apalagi kalau sudah memetik hasilnya, lebih senang lagi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.